lagi, silahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, duduk siap, gerak, berdoa, dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya semuanya, teman-teman semuanya? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Alfarel ya. Kenapa kira-kira? Sakit ya, semoga cepat sembuh ya. Baik, kemarin di minggu yang lalu kita membahas sedikit terkait dengan apa? Bahas apa kita kemarin? Tentang apa? Karir. Untuk kali ini kita membahas hal yang sama, yaitu tentang karir juga. Tetapi yang membedakan yaitu karir ini dipadukan dengan berbagai macam asesmen yang akan kalian dapatkan nanti. Baik teman-teman semuanya, di sini pada bawa HP semuanya ya. Ya, silahkan HP-nya boleh dikeluarkan. Minggu lalu kita membahas karir, tentang bagaimana caranya kalian melanjutkan studi lanjut ya. Kali ini kita akan lebih fokus lagi ke hal yaitu terkait dengan karir, khususnya di bidang pekerjaan. Baik teman-teman semuanya, silahkan kalian boleh buka HP-nya. Ini kalau mau pakai WiFi dari saya ya. Redmi Note 10. Diklik passwordnya ini ya. Passwordnya, kok macet ini ya. Passwordnya Wijaya AAA. Ya, silakan dikonekkan dulu. Kalau ada yang kesusahan silahkan disampaikan saja. Sudah connect? Harusnya sudah lah. Anak-anak muda cepet lah nek kon ngetik suruh ngapain. Sudah? Oh, udah belum? Coba dicek lagi. Jaringannya Redmi Note 10 5G. Passwordnya Wijaya AAA. Ada nggak? Ya, yang nggak punya kuota silahkan digunakan WiFi tersebut. Udah connect semuanya ya. Baik, teman-teman, di sini kita akan banyak belajar. Nanti kita akan menggunakan metode yang namanya ARKA ya. ARKA itu apa aja? A yaitu aktif kalian. Nanti silahkan beraktivitas ya. Nanti kalian beraktivitas. Nanti saya kasih kalian asesmen. Asesmen itu apa? Asesmen itu yaitu sebuah kayak formulir yang digunakan untuk menggali bakat dan minat kalian, khususnya terkait gaya belajar. Lalu nanti setelah kita menyampaikan asesmen, nanti ada refleksi. Refleksi itu adalah kayak mengambil kesimpulan dari kegiatan tadi. Lalu konsep, yang terakhir adalah aktivitas. Nanti akan saya kasih LK yang sudah saya siapkan di sini. Baik teman-teman, sudah connect semuanya ya? Sudah. Silahkan kalian buka link yang saya bagikan di grup kelas 9 ya. Ya, udah masuk ya. Silahkan kalian klik link yang paling atas sendiri yang tes kepribadian. Dibuka dan dikerjakan.
Apabila masih ada daftar antrian seperti ini, ditunggu saja. Memang webnya sedang digunakan banyak orang, jadi harus menunggu, ya. Baik, saya mau tanya yang belum connect internet ada? Kenapa, Mas Farah? Nggak connect internetnya? Diklik. Redmi Note 10. Ditolak, Pak. Ditolak. Ya, sebentar ya. Coba dicek lagi. Buka yang atas. Yang atas sendiri ya, yang kepribadian. Tapi kalau masih ada gambar seperti ini, sedang berada di batas antrian, silahkan ditunggu terlebih dahulu ya. Sudah? Kalau sudah, silahkan kalian coba. Kalau sudah muncul, silahkan kalian coba. Ikuti tes sekarang. Itu tunggu dulu aja kalau itu. Nah, kalau udah seperti ini, silahkan dikerjakan. Ikuti tes sekarang. Yang connect internet sudah aman ya tadi, Mas? Mbak, udah ya? Udah bisa ya? Ya, saya kasih waktu 10 menit ya, silakan dikerjakan. Tolong jangan tergesa-gesa juga, walaupun ada waktunya, dibaca dengan baik, lalu diisi sesuai dengan yang kalian rasakan. Kalau masih ada tulisannya Anda sekarang berada dalam antrian, ditunggu dulu, nggak usah di-reload dan lain sebagainya. Nanti jangan lupa hasilnya di screenshot ya teman-teman ya. Di screenshot hasilnya, di akhir nanti ada hasilnya, kalian masuk ke dalam bidang apa atau dalam kecerdasan apa. Itu kalian saja. Kamu nggak bawa HP, Mas? Rusak. Oh, pakai HP saya aja. Ada yang nggak bawa HP? Mohon maaf. Satu, tok ya. Pakai HP saya. Next. Mulai. Ya. Diisi terlebih dahulu. Lihat hasil, coba. Sebentar. Oh, sebentar Mas, ada kesalahan dikit ya. Bukan yang ini ternyata. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, salah linknya ternyata. Nggak apa-apa. Link yang baru yang itu ya, yang di bawah sendiri, yang paling bawah. Coba buka di HP kalian. Lalu kalian buka yang Aku Pintar ID itu. Pilih yang tes kemampuan.
Yuk diikuti tes sekarang. Yang bawa sendiri linknya, ya betul. Kalau ada yang merasa kesulitan kosakata, silahkan disampaikan saja, boleh ditanyakan ya. Titik 4 ini apa toh? Ya, jadi teman-teman ya, itu di asesmen itu yang paling kiri itu tidak cocok. Berarti kalian semakin ke kiri, otomatis kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalau paling kanan itu otomatis kalian rasakan. Itu ya, itu kayak skala linear ya. Sudah, Zek. Saya mau mencoba yang ini yang satu. Ya, oke. Sudah, Mbak? Ya, dikerjakan.
Sudah selesai, Mbak? Oh, masih nunggu? Ya, ditunggu ya. Sudah? Belum. Ya. Udah, Grace? Belum. Mana Mas Ulum? Sudah belum? Ya. Kalau udah selanjutnya. Nah, sampai selesai ya. Paling bawah sendiri ada tulisan selesai. Gimana, Mbak? Ada kendala nggak? Nggak ada. Kenapa? Pakai wifi nggak ini, Mbak? Pakai wifi aja. Nah, kalau kayak gini pilih 2 yang kamu rasakan. Nanti kalau yang sudah kalian pilih tadi, misalkan tadi ada warna merah sama hijau itu udah kalian selesaikan, nanti ada pilih sesuai dengan yang kalian rasakan. Minimal 2 kayak nggak salah ya. Ada yang udah selesai? Udah. 1, Zaki. Yang lainnya belum? Ya, silakan dikerjakan.
Sudah? Belum? Ilmiah gimana? Ilmiah itu kayak IPA. Karya ilmiah kan? Ya kayak membuat artikel ilmiah, artikel tentang atom, atau artikel tentang tumbuhan, penelitian lainnya. Sudah, Mas? Kalau udah di screenshot ya, tolong ya. Kalau udah di screenshot, nggak apa-apa, screenshot aja. Ah, screenshotnya gimana Pak? Sudah? Sudah belum? Belum? Ya, yang sudah nunggu teman-temannya yang belum. Kita akan jawab. Oke, gimana? Dalam. Di screenshot lagi. Ini aja yang ada prosentasenya itu di screenshot aja. Nanti itu digunakan buat kalian mengerjakan LK kaitannya dengan karir dan masa depan kalian ataupun cita-cita kalian yang ingin kalian raih. Itu. Ya, lihat hasil. Kalau udah sampai di akhir, silahkan kalian lihat hasil. Sudah? Udah belum? Udah ya? Baik, yang sudah silahkan jangan lupa disimpan
hasilnya tadi. Yang belum silahkan dilanjutkan. Baik ya teman-teman ya, tadi kalian mengerjakan yang namanya tes kecerdasan majemuk. Ingat ya, kita di sini satu dengan yang lainnya itu adalah makhluk hidup ataupun manusia yang unik. Artinya unik itu apa? Memiliki perbedaan. Bahkan teman-teman kita yang dalam kesempatan yang lainnya kembar, kayak teman kalian yang ada di sini kembar ya mungkin ya, itu juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Bahkan kemampuan dalam berpikir juga berbeda-beda. Maka dari itu kita harus apa? Harus mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan. Baik ya teman-teman ya. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan yang namanya tes kecerdasan majemuk. Saya mau tanya di sini, yang dominan tes cerdas visual spasial ada, Cung? Yang nomor 1, dominan, paling tinggi prosentasenya. Coba dilihat screenshotnya tadi. Ada? Siapa? Zaki? Zaki apa Zek? Spasial ya, spasial. Nanti akan kita bahas di sini ya, spasial itu seperti apa. Lalu yang naturalis ada? Naturalis? Nggak ada? Oke, kinestetik? Kinestetik nggak ada, mosok? Oke, verbal linguistik ada nggak? Ya verbal linguistik. 1, Abimayu. Terus siapa lagi? Cuma Abi? Tok? Terus kalian apa? Intrapersonal rata-rata ya. Matematis ada nggak? Kalian kan suka matematika toh? Musikal 1, 2, 3. Wah ini pemain musik ya. Interpersonal nggak ada? Nggak ada. Yang terakhir intrapersonal ada nggak? Katanya banyak. Intrapersonal boleh acungkan tangan. Intrapersonal baik. Oke, boleh kembali lagi. Baik ya teman-teman ya, di sini Pak Wisnu akan menyampaikan sedikit terkait dengan kecerdasan majemuk ya. Jadi di antara kalian tadi ada yang berbeda-beda ya, ada yang spasial, ada yang tadi musikal, ada yang intrapersonal. Artinya apa? Artinya kita memiliki perbedaan yang unik. Kita punya karakter yang berbeda-beda, punya kecerdasan yang berbeda-beda. Kira-kira misalkan kalian yang suka musik, misalkan Mas siapa tadi yang musik? Kamu? Ya misalkan yang suka musik disuruh mikir matematika, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Karena apa? Karena dia passionnya berada di musik. Atau mungkin teman-teman kalian yang intrapersonal tadi, yang suka memahami dirinya sendiri, merefleksi dirinya sendiri, terus disuruh untuk bersosial, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Karena apa? Karena memiliki perbedaan dengan kecerdasan yang dimilikinya. Kira-kira Pak Wisnu mau tanya ke kalian, ini sebagai refleksi. Kecerdasan itu bisa diubah nggak? Bisa dilatih nggak? Bisa. Ya, bisa dilatih. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kalian belajar di sekolah, menguatkan yang kalian miliki. Kalau kalian suka matematik atau kecerdasan kalian dominan di matematis, ya kalian fokus di matematika. Kalau kalian kinestetik, ya sukanya berolahraga, suka bergerak dan lain sebagainya, kalian fokuskan pelajaran di olahraga. Tapi ingat ya, semua pelajaran penting, tapi harus ada yang kalian kuasai sepenuhnya. Baik ya teman-teman ya. Jadi setiap murid ini kata Gardner ya, Mbah Gardner ini mengatakan bahwa setiap murid itu memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, di dalam ini ada 9 jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan visual spasial. Itu apa toh? Yaitu orang yang suka membaca, menulis, pandai menyusun teka-teki kata-kata dan lain sebagainya. Biasanya kalau kira-kira di Bapak Ibu guru yang berada di kantor, itu guru mata pelajaran apa?
bahasa Indonesia. Dia suka terkait dengan ini. Baik, yang selanjutnya yaitu verbal linguistik, yaitu mudah mengingat informasi terkait dengan tulisan, enjoy kaitannya dengan membaca, menulis. Ini guru ya, guru bahasa Indonesia tadi, berdebat atau berpitado, menyampaikan, menjelaskan, dan memiliki selera humor yang tinggi. Itu adalah guru ataupun orang yang memiliki kecerdasan di bidang apa? Cerdas verbal linguistik. Jadi ada 9 ya teman-teman ya. Ini 2. Yang ketiga, yaitu cerdas interpersonal. Kira-kira Pak Wisnu mau tanya, intrapersonal dengan interpersonal itu sama atau beda? Beda. Beda ya. Kalau interpersonal itu lebih ke arah sosial. Coba dibaca ya bareng-bareng nih. Berkomunikasi secara verbal dengan baik. Verbal itu apa? Dengan lisan. Jadi dia gampang ngobrol sama temennya. Dia pandai dalam merangkul teman-temannya, terampil dalam komunikasi, melihat situasi, perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Kira-kira di teman kalian di sini ada nggak sih yang erat banget, nek kekancan kental banget, ada nggak? Coba siapa kira-kira? Eka mungkin? Eka, kamu kalau berteman gimana Kak? Kalau temenan sama temennya, kamu sangat erat banget. Biasa aja. Berarti kamu kemampuannya tadi apa? Intrapersonal. Nggak bisa disamakan dengan interpersonal. Lalu yang kedua, nah ini beda ya. Intrapersonal. Intrapersonal itu orangnya sangat menguatkan dirinya. Jadi dia itu orangnya mampu merefleksi apa yang di dalam dirinya. Wongnya gampang batin. Menikmati ketika menganalisa teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, itu adalah interpersonal. Lalu yang ketiga, yang kelima, yaitu kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu apa kinestetik? Kalian belajar IPA apa kinestetik? Gerak. Nah, orang ini biasanya suka terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya gerak tubuh. Misalkan pelajaran apa? Olahraga. Nah, ya, terampil dalam menari atau olahraga, bisa seni tari ya. Lalu menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, keterampilan prakarya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Ingat dengan melakukan berbagai macam gerakan. Itu adalah kecerdasan kinestetik. Lalu yang keenam, ada cerdas naturalis. Ada tadi yang cerdas naturalis? Ulum. Ya, ulum. Nah, ulum ini adalah tertarik pada mata pelajaran botani, biologi, zoologi. Jadi namanya naturalis itu, dia itu suka terkait dengan alam, hewan, tumbuhan, senengannya mancing mungkin ya, dan lain sebagainya. Ya, mengkategorikan, membuat katalog dan lain sebagainya. Suka berkemah. Suka berkemah nggak ulum? Enggak. Enggak apa. Ya mungkin dia nggak suka berkemah, tapi suka terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan hewan atau tumbuhan dan lain sebagainya. Yang ke-7 ya. 7 yaitu cerdas logis matematis. Nah, ini orangnya suka terkait dengan angka, dengan hal-hal yang sifatnya itu logika. Contohnya kayak guru matematika atau guru fisika mungkin ya, kaitannya dengan logis matematika. Yang terakhir yaitu cerdas musikal, yaitu orang yang suka apa? Peka terhadap musik dan ritme, suka menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah orang yang memiliki kecerdasan di bidang musikal. Jadi teman-teman ya, dari ke-9 tadi yang sudah Pak Wisnu sampaikan, kita itu pada prinsipnya memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Otomatis ketika kalian dalam
mencari cita-cita harus sesuai dengan kecerdasan yang kalian miliki. Faktanya banyak kok orang-orang itu yang mau cari kerjaan, yang mau cari sekolah lanjutan, itu tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Misalkan ada orang yang suka matematis, tapi dia masuk ke jurusan IPS. Kira-kira benar apa salah? Salah secara teori, tapi banyak secara faktanya seperti itu. Itu yang Pak Wisnu rasakan juga. Nah, harapannya kalian dari sini sudah tahu kecerdasan kalian, kalian bisa menentukan kalian mau lanjut kemana, kalian mau menggapai cita-cita, bekerja menjadi apa, sesuai dengan passion yang kalian harapkan. Baik, di sini Pak Wisnu punya lembar kerja, ada 2 lembar kerja ya. Silahkan nanti kalian kerjakan sesuai yang tadi kalian pilih. Misalkan tadi, misalkan Mas Jati, fokusnya di mana? Cerdas musikal, tinggal dikasih garis bawah. Atau mungkin Mbak Gresiva, interpersonal ya tadi ya? Interpersonal, intra atau inter? Intrapersonal, ya kalian tinggal kasih garis bawah di intrapersonal. Ya, silakan dikerjakan. Saya bagikan kertas LK-nya ke belakang ya, Mbak. Ada yang belum dapat? Kurang 1. Satu lagi ya. Ya, silahkan kalian sesuaikan. Tadi saya instruksikan untuk screenshot ya. Silahkan kalian buka lagi screenshotnya. Sisa. Ya, ada 2 ya. Ada yang pertama terkait dengan cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Misalkan kalian suka musik, berarti kalian apa cocoknya? Menjadi pemusik atau seniman. Atau kalian tadi fokusnya di naturalis, berarti kalian bisa cocoknya apa? Silahkan kalian cari. Tuh. Lalu yang kedua, ini yang kedua yaitu rencana karir masa depanku. Silahkan kalian isikan, kalian pengen bekerja sebagai apa, dan berikan alasannya kenapa kalian mengambil cita-cita di situ. Misalkan saya ingin menjadi seorang guru. Alasannya saya adalah orang yang suka dengan kegiatan sosial, atau saya suka menyampaikan ide-ide kepada orang lain, dan lain sebagainya. Silahkan dikerjakan, saya kasih waktu untuk mengerjakan. Kasih nama ya, nama murid itu nama kalian. Beda nggak apa-apa. Ingat ya, yang pertama yaitu cita-cita yang relevan. Relevan itu sama ya, sama dengan apa? Sama dengan kecerdasan kalian. Silakan kalian tulis di situ. Oh, saya intrapersonal, berarti saya cocoknya bekerja sebagai ini. Oh, saya interpersonal, berarti saya cocoknya ini. Lalu yang selanjutnya yaitu rencana masa depanku. Kalian tulis, kalian itu pengen menjadi apa sih? Cita-cita kalian apa sih? Di luar ini ya, di luar kalian tadi intrapersonal, interpersonal atau apapun. Silakan bisa gunakan HP kalian. Nggak usah nggak apa-apa. Yang kedua, boleh dipakai.
Nah, yang tadi yang pertama dikaitkan ya. Kalian kecerdasannya apa? Dikaitkan dengan cita-cita kalian. Dalam? Semua. Iya, diisi semua. Isi semua. Itu beda. Yang depan relevansi ya. Kaitannya sama dengan kecerdasan kalian. Yang belakangnya rencana kalian. Di luar itu rencana kalian tuh pengen apa sih? Kalian pengen jadi apa? Alasannya apa? Saya yakin kalian punya cita-cita. Silakan ditulis. Kemarin kita bahas tuh dilanjutkan. Nah, kurang lebih sama kayak gitu. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Bingungnya gimana Mas Zaki? Ini yang suruh milih satu, Pak. Kamu tadi hasilnya apa? Yang mana? Yang paling bagus yang ini, Pak. Nah, tinggal di garis bawah aja. Terus kira-kira kamu cari cita-cita kamu yang sama dengan kecerdasan ini apa? Boleh cari di internet, boleh. Kecerdasan yang cocok dengan cita-cita kalian. Iya, Bapak. Tadi yang visual spasial itu ya contohnya kayak bisa kayak apa ya? Pengantar ekspedisi, bisa driver, bisa dan lain sebagainya. Kalau verbal linguistik kayak apa penulis bisa. Kalau naturalis contohnya kayak apa ya, guru IPA atau mungkin peneliti. Kalau matematis bisa di bidang astronomi dan lain sebagainya. Dalam Intrapersonal contohnya. intrapersonal boleh buka HP. Benar, intrapersonal itu dalam. Yang pertama bahasa alasan enggak, Pak? Yang pertama yang mana? Yang cita-cita yang relevan dengan kecerdasan Mas. Ya dikasih alasan lebih bagus. Kalau intrapersonal tadi apa? Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Jadi dia mampu merefleksi diri ya. Terus menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Memiliki kesadaran diri yang sangat baik. Contohnya kayak filsuf, pemuka agama. Apa lagi, Mas? Ya, itu bisa. Kalau misalkan masih bingung silahkan boleh cari di internet. Eka sudah, Eka? Belum, Pak. Ulum udah belum? Ada dua ya tadi ya. Yang pertama, cita-cita yang relevan. Yang kedua, apa tadi yang kedua, Mas? Mbak, yang kedua apa tadi? Rencana karir ya. Rencana karir. Nah, yang cita-cita yang relevan itu kalian kaitkan dengan kecerdasan majemuk tadi. Kalau rencana karir itu rencana awal kalian itu pengen jadi apa sih? Nah, itu kalian tuliskan di situ dan berikan alasannya. Misalkan saya, namanya cita-cita itu kan beda-beda ya. Saya ketika SMP itu pengen jadi tentara. Pengennya jadi tentara.
Kok ternyata ketika kuliah saya mau ngambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, itu silahkan kalian tuliskan aja rencana kalian seperti apa. Cari di internet nggak apa-apa. Nih. Ada yang bingung? Kertas, nih. Kenapa salah? Yo, yes, nggak apa-apa. Udah Mas Jati. Ya, oh. Silakan kalian ekspresikan ya teman-teman ya. Nggak usah kaku, santai aja. Di rencana masa depan kalian, kalian tuliskan keinginan kalian tuh seperti apa sih? Rencana kalian tuh setelah lulus dari SMP, saya pengen lanjut ke SMA ini, ambil jurusan ini, atau mungkin ke SMK X mau ambil jurusan ini, lalu setelah lulus saya mau bekerja atau mungkin mau melanjutkan studi lanjut S1 di mana, silakan kalian tuliskan di situ. Kayak kemarin ketika kita bahas studi lanjut, kurang lebih sama kayak kemarin. Bingung? Bingungnya gimana? Ya ini tuh harus cita-citanya enggak? Harus cita-citamu apa? Dituliskan di situ yang sama dengan ini, intrapersonal, yang cocok. Boleh cari di internet, silakan. Bingung? Iya. Apa kamu? Intrapersonal. Apa coba? Atau cita-citamu aja nggak apa-apa ditulis di situ. Kamu pengen jadi apa sih? Ini nanti sampai jam sholat ya? Setelah sholat masih ada ya? Masih matematika. Matematika. Terakhir BK ya. Ya udah. Gimana, Mas? Belum? Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya. Gimana Mas Ilya? Bingung ya, Pak. Bingung? Kok bingung? Ya, suka musik tapi enggak
nggak pengen jadi itu cita-citanya, nggak apa-apa. Kamu ditulis aja di rencana kamu pengen jadi apa, tulis aja sini. Setelah SMP saya mau lanjut kemana? Sudah belum? Ya, fokusnya di rencana masa depanmu aja deh, nggak apa-apa. Nanti waktunya keburu habis. Kamu pengen jadi apa? Tulis. Saya ingin jadi tentara, alasannya apa? Tulis. Tenan ora Mas? Nggak apa-apa. Kalau itu emang cita-citamu nggak apa-apa kok. Mas, yang ini rencana karir itu nggak usah terpacu ini. Karir kamu tuh pengen jadi apa sih? Ya, 5 menit kalau udah misalkan nggak selesai, dilanjutkan minggu yang akan datang. Kita akan ulas lagi, kalian pengen jadi apa, cita-citanya apa. Yang penting sekarang silahkan kalian pikirkan, kenapa kalian kok ambil cita-cita itu, kasih alasan ya, di rencana karir kalian itu. Silahkan kalian pikirkan. Baby. Coba kamu pengen jadi apa, Bim? Rapo pentel. Oh, yes. Kamu apa tadi? Oh, ini sing mau. Baik, itu dikerjakan di minggu yang akan datang saja. Minggu yang akan datang kita bahas lagi terkait dengan ini, karena juga waktunya udah mepet. Habis ini masih ada jam pelajaran yang selanjutnya ya, matematika. Oleh karenanya silahkan, tolong ya, jangan dikerjakan di rumah ya, dikerjakan pada jam BK saja. Itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Baik, dari sini ada yang bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan pada siang hari ini? Boleh acungkan tangan, monggo. Mas Eka, kira-kira kesimpulannya apa Mas Eka? Kesimpulan materi pada pagi hari ini.
Hah? Kesimpulannya apa? Kamu belajar tentang apa tadi, Mas Eka? Tentang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk. Ada berapa tadi? Delapan. Kamu kecerdasan majemuknya apa, Mas Eka? Intrapersonal. Intrapersonal. Harapannya apa? Harapannya ketika kalian sudah tahu kecerdasan yang kalian miliki, kalian bisa menggabungkan, merelevansikan kecerdasan kalian terhadap cita-cita kalian. Harapannya seperti itu. Agar apa? Agar besok di masa yang akan datang kalian nggak bingung. Saya mau kerja apa ya? Saya pengen lanjut ke SMA atau SMK ya. Harapannya seperti itu. Itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Tolong ini jangan dibuang ya. Disimpan, kalian simpan, kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Terima kasih, itu saja yang Pak Wisnu sampaikan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wa inna ilaihi liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Ya, ini udah selesai. Tolong ya,